ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah karuniakan hidayah pada kita sehingga bisa menggerakkan seluruh organ tubuh kita. Jamaah rahimakumullah, 2 kali Idul Fitri, 2 kali puasa, 2 kali Idul Adha kita melaksanakan pelaksanaan sholat dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan 2 kali juga jamaah haji kita ini. Mari kita gunakan kesempatan baik ini untuk mentadaburinya, melakukan refleksi atasnya dan meladannya sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh pada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang-orangnya. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam hadir di saat itu, pola interaksi pemimpin dan masyarakatnya adalah militeristik dan otoriteristik. Kemudian Nabi Ibrahim hadir membawa pola interaksi dengan paradigma baru, yaitu mengedepankan moralitas dan contoh teladan umat yang menjunjung tinggi moralitas. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 124, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni za'iluka linnasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahlul zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji teladan, lalu Allah catat dalam sejarah yang diabadikan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamamu dengannya. Ayat ini menyatakan Nabi Ibrahim sebagai seorang pemimpin harus diikuti dan ditaati karena kepribadiannya, ucapan dan tingkah lakunya yang saling bersesuaian. Diikuti dan ditaati bukan karena kekuatan pengikut dan bala tentaranya. Kekuatan moralitas orang pemimpinlah yang menumbuhkan kewibawaan, kehormatan dan integritas kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita menyaksikan berapa banyak tidak diikuti oleh pendekatan uswatun hasanah, yaitu memberi contoh perilaku yang mulia kepada masyarakat dengan pendekatan uswatun hasanah dan kekuatan moralitas. Pemimpin akan selalu menjadi teladan baik bagi rakyatnya, sehingga melahirkan sikap bijaksana, berbela yang lemah, serta mengerti saat yang tepat untuk akomodatif dan saat yang tepat untuk dipertahankan dari kritik rakyatnya. Dengan demikian akan terlahir pola hubungan yang saling mencintai dan melindungi antar pemimpin dan yang dipimpin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pemimpin teladan berarti pemimpin yang dapat memberikan contoh yang baik dalam semua aspek seperti kedisiplinan, bersikap, berbuat, berkata, dan sebagainya. Keteladanan merupakan sesuatu yang mudah, tinggal bagaimana pemimpin kita dalam memberikan contoh. Itulah dalam Islam, innamal a'malu binniyat, tergantung dari niatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak elok jika ada pemimpin yang menghindari tanggung jawabnya dengan berbagai dalih, mengada-ngada atau mencari kebenaran. Pemimpin seperti itu merupakan penumpang gelap demokrasi, hanya mencari popularitas di atas kepatuhan buta pengikutnya. Bukankah fungsi seorang pemimpin bukan hanya sekedar sosok untuk memenuhi pangkat organisasinya, perangkat organisasinya? Lebih dari itu, pemimpin merupakan role model untuk memberikan citra suatu organisasi. Sepak terjang pemimpin menggambarkan kredibilitas
integritas pribadi sang pemimpin, sekaligus karakter masa pendukung dan kualitas organisasi pengusungnya. Maka oleh sebab itu seorang pemimpin wajib memiliki berbagai karakter positif seperti jujur, melayani, berani, siap dikritik dan rela berkorban. Pemimpin harus berani menghadapi kenyataan akibat siasat moral yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan pemimpin adalah kemaslahatan agama, bangsa. Kaidah fikih yang katanya adalah jadi pemimpin wajib bertindak tegas demi kebaikan bangsa, bukan kebaikan diri dan kelompok semata. Moral ini wajib hukumnya bagi pemimpin, karena tanpa moralitas seorang pemimpin bisa dipastikan ia tidak bekerja untuk rakyatnya, tetapi kepentingan dirinya, keluarganya, dan partainya. Jamaah rahimakumullah, potret kepemimpinan Nabi Ibrahim dapat dideskripsikan dari berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala dan aksi nyata dalam membawa cita-cita reformasi untuk perbaikan nasib umat manusia, sehingga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Di antaranya adalah yang pertama, Nabi Ibrahim merupakan sosok manusia yang memiliki pikiran terbuka sekaligus kritis. Hal ini karena Nabi Ibrahim sebenarnya dilahirkan dalam keluarga penyembah berhala, namun ia tidak serta-merta mengikuti apa yang dianut oleh orang tuanya. Dengan akal pikirannya, Nabi Ibrahim berusaha mencari Tuhan yang sebenarnya. Yang kedua, Nabi Ibrahim menjadi pribadi yang memiliki keteguhan yang sangat kuat, berani mengajarkan tauhid di tengah lingkungan yang kental dengan sembahan berhala dan penguasa otoriter. Kisah saat itu menghancurkan 72 berhala dan mengisahkan berhala yang paling besar. Di leher paku yang paling besar, Nabi Ibrahim meletakkan kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala yang lain, sehingga berujung pada hukuman keji terhadap dirinya, yaitu dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud pada masa itu. Namun ia tetap sabar, tegar, dan tanpa rasa takut, sehingga Allah akhirnya menyelamatkan dari kobaran api yang membara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, Nabi Ibrahim memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Ia merupakan seorang ayah dan suami yang sukses. Istri Siti Hajar merupakan seorang ibu yang dengan ikhlas dan sabar. Dari tangannya pula Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh dan pemimpin masa depan yang ketika dimintai pendapat oleh sang ayah tentang perintah Allah untuk menyembelihnya dengan ikhlas, dia berkata kepada ayahnya, If'al, kata Ismail alaihissalam, silakan kerjakan selama itu perintah Allah, wahai bapakku. Jemaah rahimakumullah, yang keempat, Nabi Ibrahim merupakan sosok manusia yang memiliki prasangka baik yang sangat kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar prasangka baiknya terhadap Allah karena perintah Allah Subhanahu wa taala menempatkan Ismail dan istrinya di lembah di tengah padang pasir. Dia yakin dengan penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjalanan hidup Nabi Ibrahim mengandung pelajaran berbagai para anak, karena beliau adalah seorang anak yang amat berbakti kepada kedua orang tuanya dan selalu menyampaikan kebenaran kepada mereka dengan cara yang terbaik, sebagaimana dalam surat Maryam ayat 42 sampai 45. Ketika bapaknya ajar produsen patung Tuhan menyikapinya dengan keras, Nabi Ibrahim tetap santun dan berdoa untuk kebaikan ayahnya. Dalam surat Maryam dijelaskan ayat 47. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengandung pelajaran berharga bagi seorang ayah kepada anaknya, bahwa selalu ada ruang untuk berpendapat atas setiap keputusan. Sebagai kepala rumah tangga kepada anak-anaknya, perintah langsung Allah untuk menyembelih anaknya diberinya ruang pendapat dan dialog dengan anaknya, sebagaimana surat As-Saffat ayat 102. Perjalanan hidup sang pencetus agama Hanif ini adalah juga edukasi berharga bagi para suami dan istri. Asas membina kehidupan rumah tangga tidak lain di atas keridhaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hal ini tercermin dari dialog antara Ibrahim dan istrinya
yang bernama Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim membawa istri beserta anaknya ke kota Makkah yang masih tandus dan belum berpenghuni atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam khutbah ini dapat diambil teladan bahwa dalam kisah Nabi Ibrahim, perjalanan hidupnya dinubuhkan sosok seorang nabi, seorang pemimpin, seorang ayah, seorang suami, dan anak yang luar biasa, Ismail alaihissalam, memiliki karakter manusia yang terpuji, yaitu sosok pemimpin sejati, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia seorang imam, pemimpin umat, dan fokusnya adalah melanjutkan warisan ini untuk keturunan dan umatnya. Selalu terbuka saat memimpin dan melakukan kebaikan, serta menginspirasi orang lain untuk mengambil tindakan, memiliki kepercayaan yang sempurna. Nabi Ibrahim sangat menginspirasi dalam hal ketakwaan dan ketahidan. Dia lebih fokus untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya sebagai skala prioritas utama dalam perjalanan hidupnya. Nabi Ibrahim memiliki tawakal dan kepercayaan karena hanya bergantung pada Allah dan tidak ada yang bisa menggoyahkan keimanannya. Sebagai teladan kesabaran ketika dihadapkan pada tantangan, cobaan dan ujian, Nabi Ibrahim selalu bersikap tenang dan bijaksana. Begitulah yang harus dihadapi oleh kita dalam kondisi musibah COVID-19 ini. Kita harus sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Barakallahu